Kubuk utama dah. Ikan yang pakai dengar kayak gede. Iga bukata, iga butama. Munyo hanya kata kapreh kau. Kale, tapi Jibril bersambung. Umatmu yang diampunkan di malam nisfu Sya'ban man la yusyrik billahi syai'an. Mereka yang tidak syirik kepada Allah. Artinya urung-urung yang hana syirik, mereka yang punya ilmu tauhid, yang ada tauhid, yang hana tauhid puan syirik, cika syirik. Ya kan? Ibahan syirik ilmu tauhid hana tajan. Tapi ternyata Jibril bersambung, selain daripada syirik, nelom umat kata yang hana gepampun. Siapa Jibril? Illa mangkana sahiran. Mereka yang punya sihir, urung yang nasihi. Maka di masa Nabi Musa agamun juga tergadat sihir. Sampai awaknya icok tungkat-tungkat, icik je kulu. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa, Musa, campakkan tongkatmu. Ucok tungkat Nabi Musa, bung gede. Rupanya je kulu. Ubena ulu-ulu lah ini, ut le ulu tungkat Nabi Musa. Lalu sihir itu hancur dengan mukjizatnya Nabi Musa. Menyemenan urang nasihi hangga pampun. Siapa lagi Jibril? Ada umatku yang tidak diampunkan lagi? Ada Muhammad. Siapa? Au kahinan, kahin. Urang kahin. Nanda na? Kan kawin. Kahin. Kahinyan menyebah bahasa tanya obat daya kena masyru' kena. Itanya masyru' kena itamang jen. Itanya jen itamang nyokot urang putamang jen cigehoi jen itamang. Model getut kemunyan kena tu sana. Yang tu camplik-kling, gucok camplik-kling itu tengok gila getut laku, ibu dah hatap. Kan urang lah rumah kameng-kameng yuk moh lah kayak di. Palit ija merah, palit ija hitam, genong kopi pit, rukok udang garam tiba, udang garam merah. Dia duduk geduk lah hatapnya, nampak cok ke? Duduk aku mahoi je. Boh di sirigen atau di sini sinyaknya naka oi sabok kubiri bupute pa bupute kaki putih mata putih bibi patah jawab sabok kubiri bupute pa putih kaki putih mata putih bibi makan dajak temprot beruna. Ini yang dinamakan pupuk kawin di rono. Kahin. Jadi termasuk urang kahinnya hangge pampun dosa malam nisfu Sya'ban. Padahal malam itu tuftahu fiha abwabu sama. Pintu langit bantujuh lapis dah. Seluruh doa-doa manusia terjawab pak malam nisfu Sya'ban. Malam jingok, malam jingok terbuka pintu langit. Apalagi malam tengok malam Jumat namanya kan. Nah ini gedung doa tapi mereka yang punya sihir yang udung yang lain anggap ampun oleh Allah. Kahin. Au musyahinan kata Rasul atau bukan kahin musyahinan bermusuh-musuhan, mendendam-dendam. Orang yang pakai mendendam-dendam anggap ampun dosa malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Udip tanya dua macam. Hablum minallah wa hablum minan. Aci ni kadang lain hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam ibadat tayo sembahyang na hablum minan nas buhana. Pat. Dalam Fatihah. Waktu ada baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja muagudrani ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Urusan tanya dengan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Droni Allah Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu, akan engkau ya Allah na'budu.
Ternyata karena hubungan dengan manusia, nandupat hubungan dengan manusia. Iyyaka na'budu. Urangnya gitu mayang sidra wagu, tapi kalimatnya na'budu, akan engkau ya Allah na'budu, kami sembah. Padahal kayaknya sidra wagu dalam kitab na mufrad, na tasniyah, na tahu jamak. Jamak. Tapi bahkan tak pakai dengan kalimat jamak nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau ya Allah kami sembah dan akan engkau ya Allah kami minta tolong. Ada merdeka semayang tidak. Ya kalimat mufrad lah tak pakai. Iyyaka a'budu judekeun. Wa iyyaka asta'in. Akan engkau ya Allah aku sembah. Tapi kenapa na'budu rame? Kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana wahai Tuhan kamu. Rabbana Tuhan kami. Kami itu kan rame dayo. Ada mode tira tekepe Rabbana ada ke Rabbi itu. Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ternyata pakai hendak pakai ngerabi wahai Tuhanku, pakai hendak pakai Rabbana hai Tuhan kamu. Padahal tidak ada baca doa, tapi kamu ya, kalau artinya kita punya hubungan dengan makhluk yang lain. Tanya na ulumci, tanya na gure, tanya na tetangga dan sebagainya. Maka ada hablum minallah dan hablum minan nas. Maka hablum minan nas nyohe, nya kan? Acine ulam bajuri dua wateta buka na bab ikrar ya. Pengakuan Cina banyak kan ada yang hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusianya, yang hubungan dengan manusia menyahai pemaah dengan manusia dengan Allah hang pemaah lebih mudah bahasa yang urusan dengan Allah bantara pemaah dari Allah sebesar apapun dosamu kalau engkau datang kepadaku kata Allah 1 meter kamu datang kepadaku lebih tolong ke kata 1 meter engkau datang kepadaku 1000 meter ku datang kepadamu kata Allah. Kamu datang dengan berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Artinya lebih do rahmat Allah kepada kau. Asai telah kamu ahlu pampun, tapi dengan manusia susah. Padahal kamu pak manusia aku Bantak manusia apa sih uleh botak mudah ibu mah kapung alung beku kengkah botak ibu mah tapi cikun kah anu bajung. Aku mah belum aku kengekah na baju. Oh kayak alit mah gejak. Tak kena baju kah na baju. Ni kau payah kan mah kan? Payah urusan. Lu pegah sapa cerita. Ni ubahnya hubungan dengan manusia. Habisnya dak wong. Yang Quran ada habis kamu nongka. Dalam kitab Kisasul Anbiya, untuk menunjukkan ada yang lain. Ya kan? Ada cerita Nabi Daud. Pernah dengar? Nabi Daud bak Sabahura, beliau pada satu hari beliau sedang duduk dalam istana. Tengah duduk Nabi Daud terbanglah seekor burung. Ipo cicim tapoh iluk dalam istana Nabi Daud. Ternyata cicimnya cukup lagak. Burung itu sangat cantik. Suaranya sangat merdu. Merdu lewat lagi. Pokoknya gini, kayak macam Pidi Jaya. Cukup lagak, suaranya indah sekali, burung itu begitu cantik. Waktu itu memanglah istana Nabi Daud ipo cicimnya, lalu cicimnya putar-putar dalam istana. Dan kemanapun burung itu terbang, kesanalah kepala Nabi Daud, muka Nabi Daud tertuju. Kalau ni Nabi Daud putar cicimnya, tapi kok lagak cicimnya? Hantam pernah ku kalah cicimnya. Ternyata burung itu keluar dari istana Nabi Daud. Itu cicimnya. Lalu Nabi Daud mengikutinya dari belakang. Gedebir Nabi Daud dia sedek cicimnya. Rupanya cicimnya idanglah hati si bak kaya itu rimbun. Pohon kayunya rindang. Bak kayanya miuk, cabung gila, sap hingga belah burung tersebut di atas pohon kayu. Idang cicimnya Nabi Daud berkanan itu cicimnya. Ternyata di miubak kayaknya ada kolam kecil. Nah kolam ubud airnya begitu bening. Ternyata lang kolamnya nani inang sira tengah mano-mano lang kolamnya. Lih mano-mano ani inangnya ni idu iubak kayaknya. Si perempuan itu rambutnya sangat panjang, hitam berkilau.
Cukup laga Uji. Mungkin kalau dia masih hidup, pemenang Sunsik 2.500 dia. Cukup laga Uji. Dan perempuan itu sangat cantik. Rupanya perempuan itu sedang duduk mengeringkan rambutnya di bawah pohon kayu itu. Tengah hidup enak. Nabi Daud tengah kekalan cicim ya tebak kayaknya. Tengah kekalan-kalannya ternyata berkediplah mata Nabi Daud. Waktu berkedip mata Nabi Daud melihat ke bawah pohon kayu tersebut. Nampaklah si perempuan itu. Lalu perempuan itu melihat kepada Nabi Daud. Siap ikalan nanti Nabi Daud. Nabi Daud dua tertinangan. Siap hidup dengan ia cukup panjang. Rambutnya begitu panjang dia menutup dirinya. Ternyata malah tinangnya. Nabi Daud bangkalan ada tinangnya tinggal tu. Subhanallah, cantik burung di atas, lebih cantik burung di bawah. Ternyata cukup cantik tinangnya. Nabi Daud pun memupalin muka holain. Rupanya Nabi Daud geuh holain na agam tiro. Geuh na agamnya dan bahasa Arab Baduy. Bahasa daerah agak pinggiran kota. Gehoi jagamnya Mas Renesi arek tak tekon ini opo yang Nabi Allah cahwe dok son jogong kono itu sopo jenenge bahasa Arab Baduy ndi ya Rasulullah iku sing jogong kono wah jenenge Putatah ya Rasulullah mesene bojoe urung sik tunangan sopo jenenge tunangane jenenge tunangane Auria. Nanti puila ya. Ya Allah ganggu. Ini belah kamus. Punya bahasa tayo geuy, Mas Renesi kena njale. Arek tak tekon kemut dayang. Ini apa yang Nabi Allah putana? Cawe itu senjogong kono iku sapa jenenge? Ane inang yang dua je sonanji. Wah jenenge Putatah ya Rasulullah. Ternyata nama perempuan tersebut Buta. Bubuk buta mah dah. Ikan yang pakai kaderau kayak gede. Iga buta buta mah. Munyo hanya kata ot kapreh kok tu. Kale. Jenenge Putatah ya Rasulullah. Nama wanita tersebut adalah Buta. Kata kue senek bucui bukan lakoi urung gadongna ya sik tunangan baru tunangan. Sopo jenenge tunangan ini? Sonan tunangannya bernama Auria, seorang pemuda bernama Auria. Pak gampung Aurianya sebelah sana ya Rasulullah. Gampung Belarading. Boleh saya dikenalkan dengan tunangannya? Boleh ya Rasulullah. Cok anak mudanya nikmat Nabi Daud berangkat. Tunyok tu ipak anak mudanya ya Rasulullah. Gekala Nabi Allah Daud, si Auria itu ganteng, yang perempuan cantik, pasangan yang katrati dong. Trati belacan ha. Aduh nggak ukur sa go. Ayo mana yang libakah mengambil lo. Iku trati itu terapi. Nabi Daud balik ke istana, Nabi Daud gua istana. Ternyata malamnya Nabi Daud tak bisa tidur. Kalau bahasa kata pemuda sekarang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta pun Pak sedang itu Mbak jari. Nabi Daud ingat, dikut laga dinamnya, tapi sayang dia sudah punya tunangan. Andai kata dia menjadi istriku, subhanallah. Tapi dia sudah punya tunangan. Kibanjara le, berat belum kibanjara. Rupanya Nabi Daud berpikiran. Akhirnya tengah malam, mulai mah akai yang bahasa dayo. Teringat Nabi Daud. Begini saja caranya. Saya akan memanggil seluruh pemuda-pemuda kuhoi bina muda mendung kuyu yak perang. Dan tunangan si Putatah ini. Tunangan yang bernama Auria, saya jadikan dia panglima perang. Kalau dia jadi panglima perang, tentu panglima yang jalan di depan. Begitu ditembak, panglima duluan kena. Menyebat hadayo. Sehingga pengumuman hui manduan muda mendu, ternyata Auria itu pun hadir. Gekul Nabi Daud berangkat kalian semua berperang.
Dan Auria, kamu saya jadikan komandan perang. Berangkatlah mereka berperang. Ternyata dalam perang itu gugurlah si Auria tersebut. Meninggal si Aurianya. Watewo pasukan Nabi Daud dari jauh hawanya merdeka, Allahu Akbar, merdeka. Nabi Daud bertanya, si Auria kemana? Dijawab lewatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Nabi Daud, ya lagi program. Hanya batal tanya, betala. Ya pas. Rupanya sudah gugurlah si Auria di medan peperangan. Akhirnya beberapa minggu kemudian datanglah Nabi Daud, berjumpalah dengan si Butatah, wanita bunuh yang mana bunuh kan? Bijaklah Nabi Daud, dia pegang di Nabi Daud. Wahai Butatah, ada apa ya Rasulullah? Jangan kau harap hujan turun di langit, air di tempayan kau tumpahkan. Biarlah yang pergi, sudah pergi tak mungkin kembali. Aku siap jadi gelanti. Gelanti yang gelantau. Gelantau mana ke Indonesia? Gelanti orang rupanya sama pula dua ada. Ini gelanti, hai bangai kan menggantikan. Kenapa gelanti? Kakak apa ngomong lo? Itu dia tak nak egah lebih. Lo sama Raden, sama tadi. Bukan. Aku siap menggantikan. Ikut dari si Butatah, aku pun hampir tak naik fikir ya Rasulullah. Tidak naik bahasa Aceh, bahasa Indonesia sudah. Menyohan tidak. Menyohan fikir tidak naik. Berarti tak boleh pulang buat. Kah anak teman-teman ini ya lebih ya bahasa. Kalau aku pun tidak sanggup memikirkan ya Rasulullah. Coba kau pikir-pikir. Aku beri waktu. Ternyata akhirnya ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Nabi Daud. Rupanya jawabannya kalau bahasa kita oke. Oke artinya siap Nabi Daud menjadikan ganti. Akhirnya Nabi Daud menikahlah dengan si wanita bernama Butatah, yaitu tunangan daripada si Auria yang telah gugur di medan peperangan. Waktu itu kawin rupanya masih dalam situasi bulan madu, tengah bersenang-senang. Pada satu hari rupanya datanglah dua orang. Truk dua orang yang memakai bak ukur Nabi Daud. Masalah kambing. Yang sidro, yang satu orang punya kambing 99 ekor. 99 ekor, bukan ekornya aja, ke kepalanya ada aja. Dikurung bawah kambing. Yang sidro, nah kambing sabo. Yang satu orang lagi punya kambing satu. Sedangkan yang 99 ekor ini meminta kepada orang yang punya kambing satu ekor agar menjual supaya genap 100. Kapublo gelung buhan, nak pas tertuh kambing lu. Tapi yang saboh kambingnya hang kapublo. Gak nyan pusaka. Hang kapublo. Tapi yang dikurung bawah kambingnya tetap gepaksa. Kapublo gelung buhan. Nak pas tertuh. Akhirnya teruslah Pak Nabi Daud, mereka bertengkar. Waktu mau pakai ke Nabi Daud, bertanya oleh Nabi Daud, ada permasalahan apa? Dijawab oleh orang yang saboh kambing. Ya Rasulullah, jika kambing dikurung bawah kambing, ilake kablo kambing long tok saboh, ilong tok saboh kambing ya Nabi Allah. Tapi ilake atalong yang saboh bupah jadi tertu. Ilong hang kublo ya Rasulullah. Ilongnya kurnia bukan pusaka. Maksudnya saboh pabrik kurnia pusakanya ada saboh pabrik dalam pusaka. Ini satu-satunya ya Rasulullah. Ilong hang kublo, tapi dia tetap memaksa ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi Daud murka. Geken bak udang dikurung bawah kambing. Hai, kah dikurung bawah kambing ngatagot saboh karaket. Menyo bahasa tanya, kalau bahasa kita memang karena perasaan melimang. Dikurung bawah kambing ngatagot saboh karaket. Ternyata waktu dibentak oleh Nabi Daud, bengih Nabi Daud, urang yang dikurung bawah kambing senyum. Senyum dia. Nabi Daud teringat. Kudat kok ikim. Kudat lelong ikim lo. Ternyata Nabi Daud introspeksi diri. Ingat Nabi Daud, kenapa saya bentak dia tersenyum? Ternyata ini yang dua orang ini adalah malaikat sedang menyamar. Ternyata sedang menyindir Nabi Daud. Apa sindirannya?
Yang urang bunuh kameng si kurung pluk si kurung boh gelake kameng gok taboh supaya pasrah 100. Rupanya ini sindiran buat Nabi Daud. Nabi Daud sebelum menikah dengan Butatah tersebut, dia sudah punya istri 99 orang. Tikurung plok, tikurung boh permoh Nabi Daud. Tapi gecok tunangan gok saboh yang supaya pasrah 100 orang istri Nabi Daud. Maka mendengar sindiran ini Nabi Daud, oh rupanya lo mesinde. Getinggai itu istana Nabi Daud, lari Nabi Daud, dia naik di atas bukit, dia sujud di hadapan Allah 44 hari. Nabi Daud tidak mengangkatkan kepalanya. Hana gebut oleh Nabi Daud, tidak makan Nabi Daud, tidak minum setetes air Nabi Daud. Malu kepada Allah. Gelaki ampun ba Allah, ya Allah, nupampun lu ya Allah. Tunangan gok sabah kucok kelung pada hidung dikurung plok dikurung bok kaprumo nepu maah long ya Allah. Allah tidak menerima taubat Nabi Daud. Hana gedung taubat Nabi Daud. Rupanya akhirnya turunlah malaikat. Waktu malaikat dia pegah, wahai Daud, taubatmu tidak diterima oleh Allah. Kenapa Jibril? Karena permasalahannya menyangkut dengan manusia. Hablum minan nas. Si Auria mati di medan peperangan. Kenkah po Daud? Bukan kamu yang membunuhnya Daud, tapi programmu Daud. Gak tahu gak program dari umum perang kau. Ya, tak angkat jika komandan Daud ngak ijak ke ngak mati. Munyong menang Daud, cari kuburannya, minta maaf padanya. Kemudian Nabi Daud turun dari bukit, dia carilah kuburan si Auria. Ternyata dalam peperangan, di medan peperangan itu, Nabi Daud mendapatkan kuburan si Auria. Ketemu kubu, gelakaidin ba Allah, ya Allah, berikan izin saya berbicara dengan roh si Auria. Allah memberikan izin. Geduk Nabi Daud, gelakai maaf Nabi Daud, wahai Auria. Ternyata roh si Auria menjawab dari dalam kubur, ada saya ya Nabi Daud. Kapu maaf dum Auria, memprogram lum kah kademeng nikmat dunia. Malam pertamamu tidak kau dapat, hanya kademeng rasa kesenangan dunia. Kapu maaf dum. Apa jawaban si Auria? Wahai Daud, hana lung hana kademeng merepok. Rupanya tidak dimaafkan. Nabi Daud geplunglah naik lagi ke atas bukit. Sujud lagi Nabi Daud 44 hari lagi. Gesujud Nabi Daud gero imata. Air mata Nabi Daud tumpah. Kenang nalung, mate nalung lagi kena racun rondak. Air mata dosa yang ditumpahkan oleh Nabi Daud. Rupanya gekli Nabi Daud gelakai maaf Allah. Ternyata Allah membuat cara baru. Kepegah dia, rupanya roh si Auria yang ada dalam kubur, Allah nampakkan syurga. Dari sekian syurga, ada satu syurga yang super fit bahasa dia. Luar biasa, cukup lagak syurganya. Allah nampakkan pada roh si Auria. Roh si Auria bertanya kepada Allah, ya Allah, dari sekian syurga yang kau ciptakan, nyona syurga yang super fit saboh ya Allah. Untuk siapa ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Auria, syurganya lebih ke orang yang tempe maaf dosa kau. Siapa saja yang mau memaafkan dosa orang lain, akan saya berikan surga itu, kata Allah. Tiki roh si Auria, ya Allah, saya punya problem dengan Nabi Daud. Andai kata saya memaafkan Nabi Daud, apakah engkau berikan surga itu kepada saya ya Allah? Dijawab oleh Allah, bukan kepadamu. Siapa saja yang mau memaafkan orang lain, saya akan berikan surga itu. Dijawab oleh roh si Auria, kalau begitu sudah saya maafkan Nabi Daud ya Allah. Barulah diterima taubat Nabi Daud. Kenalah Mbak 10 Muharram kan, Mbak Asyura 10 Muharram itu termasuk ghufira li Daud zambihi, betul kan? Mungkin ini penyebabnya. Jadi Allah terima taubat Nabi Daud. Memang Nabi itu tidak berdosa, tapi ini Allah jadikan contoh kepada kita. Artinya menyangkut dengan manusia. Sedangkan Nabi saja bisa terhenti doanya, bisa terhenti taubatnya menyangkut dengan manusia. Pulang bertanya yang kan cucu Nabi, kan saudara Nabi. Kita ini hanya umat Nabi. Inilah kelebihan orang yang memaafkan. Sebab apa yang melakukan mahnya payah dah lakukan mah. Lu tak tanpa kau tak lakukan mah mana itu. Kadang tapoh lah kau, kadang tapu cire kau ngelakau. Anu dah tak lakukan mah. Kau payah dah pemah kan? Iya kita yang ipoh mati dah pemah. Maka payah untuk memaafkan, maka syurga Allah balasnya. Maka inilah termasuk di malam nisfu Sya'ban, orang yang bermusuh-musuhan tidak akan diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban. Kalau musyahidan.
Salam urang yang tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban. Lain tinggal antara cerita. Ini kata Jibril pada Nabi Buno yang hendak kepampun dosa. Urang syirik, sahiran, urang tihi, kahinan, urang mekahin, alinyan musyahinan, orang bermusuh-musuh. Salam au akal walidain, orang yang durhaka terhadap dua ibu bapa. Ya, durhaka terhadap ibu bapa. Hai, padung roh urang sik yang mandung. Yang dua terjemun. Lagi kamu yo, lagi kamu abana. Kamu urung si kamu 6 draw ne urung si ne put 4 orang tua kita. Yang pertama mak dayo yang kelahi dayo udunya secara adat. Yang kedua ayah dayo yang binafkah yang tanggung nafkah dayo kedua kan. Yang kedua teh urung si dayo gure dayo. Nah berarti abana alinya abana na promo abana nyen urung si deh. Durhaka kepada mereka lebih parah daripada durhaka dengan mak ngayat. Durhaka dengan gure, anda pekatria, ulangnya juga po. Nggak malaikat kamu po, jejak je boleh. Durhaka dengan gure, han senang udah, han senang. Long cerita ke long macam, yang pengalaman. Mereka apa yang apa? Long waktu lu yang dakwah, long rujih jamun urung si banyak akan dengar urung si. Long cocok menan ke boleh maklum jamun Abdul Wahid. Wahid itu satu. Maka long tidur deh. Sebatang kara. Nya abang kuhan akak kutan long adik kuhan. Long banyak kan tinggal ayah. Ubud long tengah long bud tinggal mak meninggal mak long samping tengah long meninggal mak long bedah bengah kan meninggal mak long. Tinggal tidur deh. Bak dayah long tinggal. Tinggal mana ya long teng anu mau tinggal tika long nanti thojok tika mayat jok long watem lingai urung tika kagurung run danohnya gukun kajok wahid deh kutemung bak kato yang kijok mayat sih rupanya kato gubah mayatnya ke jok wahid deh baru nak kato dengan tika long ikan mayat, engkau jadi hihi pula ke mayat. Nyamban dek, tidur ku dek, bak dayak. Watelun tuan pertama diundang dakwah ke Lhok Semawe. Wate diundangnya lun pegah bak abi, lun pernah bak Darul Huda tinggal, bak Darul Huda, bak hilang sahabat, bak Syekh Muajir, mantan almarhum Habis Man Basyah. Duduk lunggu di kampung na Abi Syed almarhum kamlingai Syed Abi Sulaiman. Watan lun nanjak dakwah watannya lung hana baje. Watannya Abi ban geblo baje blumas jamun ro awak rona nanduri baje blumas yan. Baje lipe. Kita peculok peng mau ribe kena langan tong di. Di peng oli mau ribe undi ploh di. Baje watannya. Abi na baje blumas yan pakai baje putih dalam pakai baje blumas warna maron. Warna marun agak merah bacut mana. Waktu lun najak dakwah hana baca lun kun ba abi lun diundang dakwah Lhok Semawe lun ya abi lun kedin bak gure. Getot le abi bak watanya menyakan najak dakwah bek nepiu bek sampai hana cemeng brok musabah baca jas. Itu amanah guru saya. Menyajak dakwah bek nepiu bek sampai hana brok musabah baca jas kapiu dakwah gitu. Menyajak yubu bibit gitu. Bek hana bro musabah bajajah artinya galong bro bajajah kan piu. Get abi lun kun. Mulunjak ke Jawa, lun pegah ba abi. Abi long hana bajaj, nabi bajaj ron. Bajaj katnya pula ke. Long sok tu bajaj katnya. Ya long sok bajaj katnya lagi tatuk lagi jakrong je mana. Long ubud lo yak dakwah, membajaj katnya lo yak dakwah. Maka sampai orangnya long halon juk sok bajaj. Ada di long cop, long juk ke gok. Sampai na long juk berjajah ke long kuk lagak juk berjajah dari Jakarta juk ke long. Halon juk so sampai ke pegah labi, be sampai hana buruk entah bawa berjajah. Ku takut buruk, ku cok berjajah, ku juk oganya, buruk bukannya. Maka pendakwah paling murah kata haji yang kedua. Pendakwah lain kenong berjajah. Ilo kalau tu ku takut buruk untuk piuh dakwah. Tebang ke pegah labi, be piuh nyokan sampai hana buruk berjajah. Agak nak belau-belau aja, anak bro.
long ja dakwah. Tinggal bak daya. Makanya dia nya nekala maka bubek durhaka kepada gure. Bek durhaka kepada gure. Dan alhamdulillah lun bina daya-daya kulung ya mandung gure-gure lun sayang lun. Watai lun buat bak daru saadah na umi watainya dari birin. Umi yang sampai tengah malam masih urang ya idat bulukat tiba ni ya idat tiba bulukat yang gebagi bulukat mandung. Tapi untuk long pribadi ge kebah watai katengan anak milain dia pegalun. Wahid, empat ni, empat bulukat lo. Gejuk bulukat gelung tengah malam ge pegalun. Ya, nyempat pulin lo gejuk kuih-kuih. Ya, mana? Sampai ingat kita sampai gelun sampai kamu meninggal kat jan pimpinan dayahnya. Ubina pimpinan dayah long jak kamu meninggal mandung. Tinggal long kah? Long kamu pimpinan. Ada mulung pimpinan, long kamu meninggal. Semua saya doakan guru-guru saya dan ubina gura-gura lu mandung senang hati. Ayahwan. Lun red long but ayahwan urut. Sampai hari ini ayahwan teh merempok lun hawa lu gunung umacara ngangan tidak pernah dia berjabat tangan dengan saya. Antau umacara lun ada merempok lun geum lun semua bertugam lun tugam siganya. Sayang gegelun, maka lun inilah saya hari ini bisa tampil di hadapan anda ini karena doa-doa guru saya. Maka jangan pernah kecewakan gurumu. Anda jaga pegang tempe durhaka ke gure. Ini keberhasilan. Insya Allah. Jadi mereka ikuti pimpinan-pimpinan daya yang sukses hari ini. Mereka memuliakan guru-gurunya dan orang tuanya. Hari ini abana lagi nyong sukses abana. Di Langsa hari ini dikenal abana. Itu tidak terlepas daripada doa dua orang tuanya. Doa guru-gurunya. Begat anak guru. Tak boleh dia betul. Maka durhaka termasuk orang yang tidak diampunkan dosa di malam nisfu Sya'ban au akal walidain, durhaka terhadap dua ibu bapa. Nah, pernah dengar cerita Alakamah? Alakamah seorang pemuda ganteng, tampan, awak Arab yang putih yang galak awak Arab hidung mancung urung ku tari-tari awak Arab. Maka dengku, mohon maaf, bukan sombong. Lun tuan nah HP isi lagi dulu, iPhone saya pakai. Tapi boleh periksa HP saya, ngejok malamnya lun buka kunci, boleh periksa HP saya. Hantam pernah lun foto ngangkau. Lun hantam pernah lun dah lihat laki foto ngangkau. Tapi di Arab yang pernah lun laki foto tiga. Dan ada foto orang Arab sama saya. Ngawur Arab lun laki foto, pakai ganteng-ganteng tak awak Arab. Sampai nak pernah tidak urung langkapai, longkun bak urung langkapai kan. Lon yang bak Iman Ismuk siapa namamu? Dia jawab Ilyas itu lah. Urung kok ganteng Ilyas nak. Antum min aina lon yang Pak kampung Kahliyah dijawab Madinatul Munawwarah, orang Madinah. Longkalan siliyahnya cukup ganteng. Teringat ku ya Allah, orang Madinah begitu ganteng. Teringat bayu duk urang langkapainya dino laga bagaimana Rasulullah Nabi kami ya Allah. Lebih berat ganteng lo. Rupanya hadirin yang berbahagia sampai lungkun Mbak Ilyasnya karena ganteng. Ilyas kamera wahid. Artinya boleh foto satu kali. Kan ngantuk wahid Pak Juri dong. Itu oleh Ilyasnya lagapai, mamnu juga, dilarang juga. Kami dilarang dari maskapai, dilarang foto dengan orang kabin. Ibkah balung lakai muah, lubah na pupu, apa, sama-sama. Nyanduk lagak gendeng, yang kenyanan pakat foto, tapi tidak pernah foto long, hantar lakai foto ngomong. Hantar lakai foto ngomong. Mana kugop lakai foto ngomong? InsyaAllah, amin. Maka lumpukah bunuh ada seorang pemuda bernama Alakamah, urang Arab ganteng dah. Alakamah ini pada satu hari dia berkata pada ibunya, ibukah bak mak, dia tidak punya ayah. Ayah dia meninggal. Ma, ada apa Alakamah? Lu kena mengkawin mak. Oh, get ada anak tua. Lu bergembira tak mendengar kau ingin kawin nak. Dengan siapa nak? Itunya olah Lisa Alakamah. Ipa inang ih.
Kalau lima Alakamah tu perhatikan, kalau tabi-tabi tingkah laku gerak gerik. Apa jawab ibu Alakamah? Wahai Alakamah, jangan engkau kawin dengan perempuan tersebut. Baik kamu kawin dengan nyana. Nyan casing laga anu berdua. Mesin bukan depan anu. Nyai dua Motorola, di dalam motor mungu ya. Mesin hanagat, artinya tingkah laku akhlaknya tidak baik. Dia cantik nah. Cantik tapi baik kamu kawin dengannya. Lu hana galak. 1000 perempuan lain bisa kau nikah. Hiribai lain jika kamu kawin yang baik dengannya. Apa kata Alakamah? 1000 kau berikan kepadaku, aku tidak sudi kalau bukan dengan dia. Ternyata kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasanya coklat. Kalau cinta sudah bersemi tali sepatu rasa Indomie. Kalau cinta sudah terpadu, tungkik di telinga seolah-olah susu. Rupanya Alakamah tetap berkeras hati, mekawinlah dengan anak inangan. Tapi ibunya sakit hati. Ternyata wate Alakamah Pak Sabahura gepegat sakit ya Allah. Sakit Alakamah paling ngeri. Sakit Alakamah aduh tempat mempancat-pancat. Gurubung sakit Alakamah. Alakamah tidak bisa meninggal. Meninggal hece nunggu pancat-pancat baik. Sehingga istri Alakamah minta udang pubat habis bina hana tak pulih-pulih. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah. Rasulullah datang melihat keadaan kondisi Alakamah yang sangat mengerikan. Dia terbanting-banting di tempat tidurnya, pancat-pancat dan baik. Lalu Nabi Gedayang mbak perumah Alakamah. Wahai istri Alakamah, apakah Alakamah ini meninggalkan sholat? Pula Alakamah ini wahai semayang. Gejawab oleh perumah. Alakamah ya Rasul, jangankan sembahyang wajib, sembahyang sunat pun hampir jadi sembahyang wajib. Artinya sunat saja tidak pernah tinggal. Jangankan puasa wajib, puasa sunat juga demikian. Mandung bercerita, ternyata tidak ada salah Alakamah. Mau pikiran Nabi, apa salah Alakamah? Lalu Nabi bertanya, Alakamah masih punya orang tuanya? Masih punya ibunya ya Rasulullah. Gekul Nabi bak sahabat, wahai sahabat, jemput ibu Alakamah kemari. Bedah sahabat kejap baru mak Alakamah. Wahai ibu Alakamah, anda tahu Alakamah sedang sakit berat? Tahu. Maka anda kenapa anda tidak datang? Anak kujak aci. Amanah Rasulullah, amanah Nabi drone guyujak kede. Mbak uranya untuk yakalan Alakamah. Betul lemak gitu. Pakiban kondisi Alakamah. Gejauh Alakamah mau meninggal. Alakamah kena mati. Betul lemak kena memati yang kujak. Jangankan mau meninggal, meninggal pun saya tidak akan pernah datang. Sakit hati lo. 9 bulan dia berada di kandunganku. Hanya satu ku minta padanya, tidak pernah ku suruh bayar. Anakku yu bayi hekno ku bibu ku perayo di ku bi susu. Tapi satu permintaanku, jangan kawin dengan wanita tersebut. Tapi dia berani mengkhianatiku, tidak akan ada maaf baginya. Rupanya sahabat dua yang lapor pada Nabi, ya Rasulullah, ternyata ibu Alakamah ini bermasalah dengan ibunya. Gekele Nabi ini ujak kena hanggetemnya. Lalu kata Rasul, jemput ibu Alakamah walau dalam keadaan paksa. Budak sahabat dia cok mak Alakamah geme rame-rame kena. Terus kena gekele Nabi, tolong maafkan. Hang kupumah ya Rasul. Sakit hati. Padahal cuma satu saja. Tapi hang kupumah. Nepumah penganhan. Rupanya hang kupumah. Sehingga Nabi nekun bak sahabat. Kumpulkan kayu bakar. Bucok kaya getamon. Hidupkan kayu. Siram minyak. Geble minyak. Gedut. Puh-wapui. Rupanya api besar. Apa kata Rasul? Ambil Alakamah, campakkan ke dalam api. Gebudah para sahabat, geman Alakamah, genuk ti ala apui, barulah menjerit ibu Alakamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau campakkan anakku ke dalam api? Dijawab oleh Nabi, daripada dicampakkan dia ke neraka Allah yang kekal abadi, bila tidak ada maaf darimu. Usul lima Alakamah, ya Rasulullah, ku maafkan dia ya Rasulullah. Betul. Bit, ikhlas. Barulah Alakamah tertidur bagus, lalu diucapkan oleh Nabi, barulah Alakamah bisa mengucap 2 kalimat
syahadat gepucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gunakan hak gepucap di Nabi, ternyata alakamah tidak bisa mengucap. Kenapa? Ternyata durhaka dengan orang tu. Dengan durhaka dengan mak, apalagi durhaka dengan gurehan berkat uditnyo. Yang butingat hat malamnya. Menyamanan hadirin yang berbahagia, kamonyo yang kana keluarga mutamahlah murungsi. Setelah mak kamu, ayah kamu rupanya gure dua put mutamahlam, yaitu mak tuan dengan yah tuan. Berarti kan namro. Namro murungsi. Yang menyota bawah rumah, menyebut bawah rumah, ramailah murungsi. Durhaka terhadap orang tua. Dengan belum selanjutnya kata Jibril, mereka yang tidak diterima doa malam nisfu Sya'ban, termasuk aumut min khamrin, orang yang minum minuman arak. Orang yang jid minuman baik itu tua dan sebagainya, tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi yang tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban? Au akilar riba, orang pajuh riba. Mungkin yang orang kampung, orangnya mumpung kan. Anak ajak nyoba riba ajak rumah. Orangnya ribanya ya intan, dicok-cok pintu rumah. Assalamualaikum bu. Bu ambil duit bu, ini ada duit 1 juta bu. Ibu bayar 1.200.000. Satu hari ibu bayar 100.000 atau 10-20.000 dan sebagainya. Tapi bayarnya 1.200.000 dalam 1 bulan. Ya udah gempung cok-cok dan nyonya rata-rata gempung ya. Ijak ribanya. Istilahnya putaikun rentenir keliling kan. Pui ke dalam itu bangkai ke bang keliling. Yang bangkai. Nan tengah naga bangkai. Di bank keliling masuk ke kampung-kampung untuk menawarkan macam blau ronyo yang bisa terjadi riba dan sebagainya. Menyotanyo hana ilmu ronyo cara mublau ronyo kredit kan. Menyahana dana muramah hadir. Maka riba, maka uring pajuh riba hangga pampun malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi yang tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban? Ya, termasuk awin namimah, orang yang mengupat. Punya istilah orang kampung jamun yang bak duduk minta gute. Kotanya keren gede. Ana ni. Ni beraya Mang yang namai pasti nayah lah. Walaupun tak kakak nama tu main. Yang juga minta gutenya mulai itu nak ajak berkah ni buno. Anak aku jak dong sakit, kono pilek. Rumah kok hayu buno, pada pengajian buno. Pakak, inang pak gesi. Inang pak gesi ya garole. Rupanya hari ni bak jarong 20 mayam. Bagi kebelah geling macam musuh dekat ni yang ke peng desa. Peng desa ni. Padahal peng pulau tanah. Ka khun ke inang pak ge. Inang pak ge si ke kat ni nadro tengok dalam neraka yang geci yang dalam neraka. Pak geci dengan ibu geci dalam neraka. Awak minta gutengan bandua ke dalam surga. Ini namanya namimah. Habis ke inang besi, ke inang pimpinan daya, inang dukui mumpuk je habis madu orang kampung bah yang mandu mana betul yang kedua yang minta kudai. Ini namimah, namam di namimah menyebab tajamun bahasa Aceh lalat merah harum ke nyo hampun dosa malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi termasuk au musirran ala zina, mereka yang senantiasa berzina. Jadi senantiasa berdina tapi dina. Itu yang lebih orang mungkin orang berdina tapi anak piu-piu. Mungkin lah nak piu lah diaan. Kena cik piu mana mungkin tapi nunggu. Nah orang sampai anak cucu berdina. Mungkin. Kenapa? Karena dalam hukum nikah itu benar wali benar saksi. Wali harus wali yang adil. Adil itu jangan pasek. Pasek itu tinggal tinggal semayang, tinggal puasa, pasai. Hanabu jekut, pasai. Ternyata tarku ta'allum kabira. Tinggal but dosa rayu. Berapa banyak orang-orang tua kita tidak ngaji. Hana gebut. Watih hana gebut kaya pasai. Gepernikahannya. Watih gepernikahannya. Hana sah nikah karena wali hana sah. Watih hana sah nikah namanya zina. Mezina sampai seumur hidup. Geti lemah-lemah gepegat pelamin tu 50 juta pelamin. Rupanya gepekawin tanya kan mekawin tanya kucik mezina tanya.
Iwa agam lain rumah, iwa agam tabak rumah, dayu tamu tinai rumah. Mana cucu? Bak fikir, saya kan sudah dinikahkan pada ayah anak tak nikah. Pulang yang model temali orang nyona yang kita lihat rumah cukup saja. Saya kai moti baju gua rumah gua mak rumah kau dah lihat 30 ribu. Padahal dah lihat kita 30 ribu dah lihat rumah. Betul oi rumah gua dah mah 20 dia gua jauh deh. Dan duduk kamu lelom dan sebagainya, maka muzina rupanya nyan ke orang yang muzina tidak akan diampunkan dosa malam nisfu yang terakhir auqati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di pintu surga ada sebuah tulisan. Bak pintu surga ada tulisan. Nah pernah lewat-lewat anak? Di pintu surga ada tulisan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Rahmi itu rahim. Sini kalian bismillah. Kenapa bismillah itu bismillahirrahmanirrahim? Kenapa rahim di ujung? Soal jika kita tanya orang, kenapa rahim di ujung tidak di depan? Andai kata balik bismillahirrahmanirrahim, akan balik mana? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak balik dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Apa urusannya? Tapi kenapa tidak bisa didahulukan rahim? Kenapa rahim itu ada di ujung? Ternyata sifat rahim Tuhan itu di akhirat. Memang di dunia tenang-tenang saja, urung putus saudara, biasa-biasa saja. Tapi urusannya mas ada di akhirat. Di ujung, maka bismillahirrahman. Sifat rahman Tuhan itu di dunia, tapi rahim Tuhan itu di akhir. Di dunia ketayang mendung Tuhan, nak temayang tidak gembira rezeki. Ikak hingga kemudian ketayang gembira rezeki Tuhan. Anak ketayang gembira rezeki. Kafe mutiga ni temayang tapi rezeki gembira Allah. Cristiano Ronaldo mutiga ni temayang kaya lagi dengan Pak Presiden. Cristiano Ronaldo kafe tidak pernah sholat tapi kaya luar biasa. Sepatunya dari emas. Cristiano Ronaldo sepatu dari emas. Ikan Yohana Pre sama yang jabut ipatu yang kau teh ikan mau tanam lantanam merah baru mu. Kayak jauh je. Sudah lantanam merah bantu su. Bunai patu putih sampai patu mu. Tapi pakan kafe lebih senang ni Tuhan. Ternyata itu sifat Rahman di dunia. Allah tidak pandang-pandang bulu, baik berbulu atau tidak berbulu, Allah semua sayang. Kalau Allah memandang bulu di dunia, pasti yang banyak-banyak bulunya yang disayang. Mama, engkau muda yang kedua yang lele bulan. Nah, tapi Allah di dunia tidak pandang bulu. Tapi penilaian Allah yang terakhir ada di akhirat. Nah, di sanalah nak kata mayang, tempat surga demam. Nak puasa, nak ajak wajib, nak sedekah, gat ngurusi, gat ngurek, gat ngurium, tamam surga. Ikan nak mayang, anak, pat neraka belum boleh. Ya Allah, anak sayanglah kelung. Anak sayang leno, kain nak tempat sayang. Deh kayu dunia aku sayang. Kedai ju. Mulai apa aku pada le. Anya bahasa dayo, baik demi Allah Taala yang buah apa ada. Nah, ida perpat masalah ada. Likonya tak SMS itu. Nunggu masa akhirnya dakwah. Nyo anji agak kayak dakwah bro. Ke kepala. Jadi itulah sifat rahim. Maka di pintu surga ada tulisan tidak akan masuk surga la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yutraku. Semua itu kata Jibril tidak akan diampunkan mereka Muhammad hatta yatubu, sehingga mereka tobat wa yutraku dan mau meninggalkannya. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban, malam singohnya malam singoh nisfu, andai kata malam ini malamnya begepampun dosa dan oleh Allah madu. Mudah-mudahan Allah begepampun dosa abana dan keluarga beliau. Allah begepampun dosa Walid beliau dan keluarga beliau. Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Dan Allah ampunkan dosa malam ini ya Allah. Nepampun andai kata malamnya nisfu ya Allah. Nepampun dosa orang yang paling raya dosa langkawannya ya Allah. Yang paling raya dosa langkawannya ya Allah, yang tukang dakwah. Ini kena mina.
Ampun dosa ya Allah, kamu mandu. Mari kita menadahkan dua tangan ke langit. Abu Jarod, mudah-mudahan doa malam yogri. Iye doa danyo. Jam tanpa terasa. Pau 12 kurang be waktu Indonesia bagian sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li qarabatina wa li ahli baitina wa li jiranina wa li ahli al-qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ya Allah ila ahsanil ahwal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ya Allah ila ahsanil hal bi barakati nisfi sya'ban ya rabbal alamin wa bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazainik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah adzabal kubur wa qina ya Allah adzabal mahsyar wa qina ya Allah adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih dan kurang dan lebih dan maaf. Akhirul kalam usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.